start kita. Kita mulai pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menyelenggarakan series Ganesha Startup Club yang kita laksanakan tiap hari Selasa, insya Allah, gitu ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kondisi sehat walafiat bisa berkumpul secara daring bersama-sama para narasumber kita oleh Mas Himawan Nugroho. Beliau mesin 94. Dadah Mas. Nah, ini teman sekelas saya. Itu di Teknik Mesin ITB. Karirnya beliau banyak di dunia IT ya. Sekarang beliau punya startup juga. Nanti cerita juga ya Mas Himawan ya perjalanannya. Sekarang di Bandung katanya tadi ya. Biasanya di Swiss nih. Jadi udah berapa lama WFH nih Mas? Work from home dari awal pandemi. Oh. Work from home di Bandung dari tahun lalu ya. Diperkenalkan dulu Mas Himawan ya. Kemudian monggo dilanjut sharingnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, jadi tadi presentasinya sangat menarik. Kalau bagian saya mau cerita tentang Web 3.0 dan pertanyaan besarnya apakah ini hanya hype atau opportunity baru yang sangat besar, ya. Spoiler alert, jawabannya saya juga nggak tahu, gitu kan. Jadi kalau yang ngerasa cukup nggak mau ngikutin presentasi silahkan. Udah tahu kan jawabannya, saya juga nggak tahu. Tapi yang akan saya share di sini adalah hasil pengalaman dan juga hasil observasi dari berbagai Web 3, NFT dan lain-lain yang saya kerjakan dari tahun lalu. Dan juga opportunity-nya kira-kira seperti apa, dan nanti di akhir saya juga share tentang startup yang saya bikin di Bandung untuk ini, dan mekanisme baru untuk startup untuk mendapatkan dana. Jadi kemarin di Twitter ini lagi ngetren ada Web 2 versus Web 3 gitu ya. Orang aslinya seperti apa, Web 3-nya seperti apa. Yang sebelah kanan ini NFT kebetulan dari Coolcat, koleksi Coolcat. Saya memang masih kerja di Google di Swiss, tapi saya juga mendirikan startup jaudat.com udah lama. Dan saya sedang nulis di Blogger, tapi domain saya hilang, jadi baru kemarin saya nulis lagi di Medium. Sedangkan versi Web 3, nggak tahu kalau pada ngikutin NFT, ada istilah NFT Degen ya. Kemudian itu juga INS saya, Ethereum Name Service saya. Sebelum mulai, ada disclaimer dulu ya, ini semua yang saya tulis adalah opini saya pribadi, saya tidak mewakili Google. Juga kalau saya menyebutkan aset investasi, itu bukan berarti ajakan buat membeli, dan ada istilah DYOR, do your own research ya. Jangan terpengaruh sama apa yang saya utarakan. Kalau yang mengikuti perkembangan, bekerja di IT, apalagi kalau misalnya bekerja di tempat kayak Silicon Valley gitu ya, akhir-akhir ini beritanya kayak gini. Wah, Silicon Valley udah bukan tempat lagi buat teknologi company, orang-orang pada cabut dari Google, dari Amazon, banyak yang pindah ke crypto startup gitu kan. Kemudian head of gamingnya YouTube juga barusan resign, pindah ke Web 3, Polygon. Dan ini ada catatan internal yang saya dapatkan, ternyata Google juga gelisah gitu ya melihat fenomena ini.
Dan mereka menyatakan bahwa adopsi Web 3 ini mirip seperti internet di tahun 90-an, tapi jauh lebih cepat. Ya. Dan kolega saya sendiri di Google ada yang baru aja resign, dan dia nulis di email resignnya, ya saya keluar dari Google untuk mendirikan perusahaan Web 3. Gitu ya. Jadi banyak sekali menimbulkan FOMO kan, fear of missing out ya. Apaan nih gitu. Wah, semua orang ngomongin Web 3 gitu ya. Ditambah lagi ada jargon yang lain selain Web 3 yaitu Metaverse, NFT. Pasti udah pada baca berita kalau kemarin Facebook sampai ganti nama jadi Meta gitu ya. Kemudian Morgan Stanley juga malah ngomong di Cina aja, hanya di Cina saja market Metaverse itu ada 8 triliun. Orang-orang bahkan sampai bercanda kalau hari ini mau dapat funding dari venture capital, tempelkan Metaverse ke produk apa aja gitu ya. Jualan microwave, tempelin Metaverse, ya. Jualan kulkas Metaverse, terdapat funding, ya. Bercandanya karena lagi hype-nya gila-gilaan. Sedangkan definisinya sendiri nanti kita lihat apakah akan seperti di film Ready Player One. Kalau yang belum nonton filmnya, sangat disarankan buat nonton, sangat menarik. Atau ini adalah trik dari Facebook untuk menyelamatkan company dia yang sedang hancur-hancuran, kemarin financial report-nya berantakan. Metaverse dan ada NFT. NFT apalagi gitu kan. Yang kita dengar kemarin Justin Bieber beli gambar monyet sampai 1,3 juta dolar. Dan OpenSea, yaitu marketplace-nya NFT, selama Januari saja itu mencatat penjualan 5 miliar dolar. Ya. Dan angka-angka ini sebenarnya yang men-trigger perusahaan-perusahaan besar untuk bilang bahwa mereka akan masuk ke Web3 dan NFT, termasuk di Google sendiri. Baru-baru ini mereka membuat divisi Web3 di YouTube untuk melihat bagaimana caranya mengintegrasikan NFT ke YouTube, gitu ya. Nah, penjelasan singkat tentang Web 1, Web 2, sama Web 3, supaya persepsi kita sama, dan juga nanti problemnya apa sih di Web 2. Web 1 itu waktu internet baru mulai, jadi ada portal kayak Yahoo dan lain-lain di mana kita hanya istilahnya read only ya, kita hanya bisa mengkonsumsi konten. Ya, mungkin bisa memberikan komentar tapi bukan kita yang membuat konten kan. Ini Web 1, ciri-ciri Web 1 ya. Jadi ada pembuat konten, ada yang mengkonsumsi yaitu kita user, dan ini sangat tersentralisasi service yang ditawarkan. Kemudian muncullah Web 2 kan. Web 2 ini seperti Facebook, YouTube, ini yang disebut kreator ekonomi kan, di mana orang-orang bisa menjadi konten kreator dan mereka hanya menyediakan platform, sedangkan kontennya isinya itu di-generate oleh usernya sendiri ya. Apakah user di Facebook, user di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Ya, jadi istilahnya read and write ya, kita bisa mengkonsumsi, kita juga bisa membuat konten. Tapi masih tersentralisasi dan nanti kita akan lihat tantangannya apa. Ya. Web 3 adalah suatu mimpi di mana sistemnya menjadi read, write, dan own, jadi bisa mengkonsumsi, bisa membuat, tapi juga bisa memiliki ya, dengan sistem yang terdesentralisasi, gitu kan. Jadi mungkin kalau yang dulu suka ngebajak film pakai BitTorrent, ya mirip-mirip konsepnya gitu ya, ada desentralisasi, walau itu nggak bagus ya, saya nggak menyarankan kalian membajak film, tapi mirip-mirip seperti itu, nanti lebih dalamnya kita lihat. Nah, problem dari Web 2 sebenarnya apa gitu. Web 2 kan kita semua hari ini menikmati ya. Hari ini siapa yang nggak pakai sosial media kayak Instagram, Facebook, bahkan TikTok dan lain-lain gitu kan. Problemnya sebenarnya ada dua. Yang pertama dari sisi infrastruktur ya. Ini saya tadi nemu artikel sekitar 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu itu kalau Google mati, internet traffic itu mati turun 40%. Ya. Saking banyaknya orang yang menggunakan service Google.
Baru-baru ini Sandvine mengeluarkan report untuk 2022, ya Google nggak 40% sih, udah turun ke 20%. Tapi ternyata 60% traffic di internet itu dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan besar tech ya. Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon, Microsoft. Ya. TikTok mungkin tidak masuk karena TikTok kan videonya singkat-singkat dibandingkan sama Google. Google ini termasuk YouTube kan. YouTube itu yang paling banyak videonya. Netflix juga banyak konten videonya gitu ya. Jadi bayangkan ini ada konsentrasi dari infrastruktur internet. Dan jeleknya apa? Jeleknya ya karena misalnya Amazon menawarkan service cloud, kebanyakan startup sekarang kalau mau bikin service baru nggak punya infrastruktur sendiri kan, sewa cloud aja, sewa AWS misalnya, sewa Amazon. Jadi waktu kemarin Amazon itu sempat mati, maka kerasa banyak service di internet yang mati. Ya. Jadi internet sekarang sangat tersentralisasi dari segi infrastruktur, walaupun semua orang punya akses ke internet, tapi server yang kita akses itu dimiliki hanya beberapa perusahaan besar. Dan ini bukan masalah yang paling besar kalau saya lihat ya. Oke lah, sentralisasi infrastruktur. Masalah yang lebih besar adalah perusahaan-perusahaan teknologi besar ini, mereka men-track data kita. Ya. By the way, ini kalau nanti punya akses ke presentasi ini, semua gambar ini saya ada linknya ya ke website. Jadi nggak ada hoax atau fake news. Saya bikin berita sendiri nggak. Ini semua ada linknya ke referensi. Kalau diklik gambarnya dibuka linknya. Nah ini contohnya ya. Ternyata perusahaan-perusahaan besar itu seperti Google, Facebook, mereka mengumpulkan informasi kan. Dari personal informasi kita, dari aktivitas, bahkan dari device yang kita gunakan gitu kan, sampai ke lokasi misalnya. Ada yang tahu nggak kenapa mereka mengumpulkan data sebanyak ini? Ada yang bisa menebak? Masih ada? Apa udah pada ini? Udah pada cabut Masih. kalau tadi? Oh masih. Lagi di mute, Mas, di mute. Oh gitu. Ya di chat aja, di chat aja kalau nggak. Apa kira-kira kenapa perusahaan core teknologi besar ini mereka men-track banyak data kita? Ada yang nulis nggak di chatnya? Nggak bisa lihat. Bentar. Dari Mbak Darina, Mas. Mbak Darina udah ngechat tuh. Iya nih, buat nambah algoritma bukan ya? Awam juga nih buat saya. Iya, buat nambah algoritma, ya mereka alasannya untuk memberikan user experience yang bagus, gitu kan. Tapi dua perusahaan besar ini, 1 dan 2, Google dan Facebook, sebenarnya mereka kan perusahaan advertising ya. Kalau nggak percaya, di googling aja. Facebook revenue-nya berapa? 2021, 115 billion dolar, itu 98% dari iklan. Ya kan? Bisa kelihatan ini financial report-nya juga dibuka. Gitu kan? Google lebih tinggi lagi. Google itu 2021 sampai lebih 2 kali lipat ya, 256 miliar dolar. Dan ya Google ada 6 sumber income sih, nggak hanya advertising, juga ada Google Cloud, juga mereka jualan hardware ya. Kalau Facebook kan nggak jualan hardware. Ya. Nggak ada sih si itu kan apa namanya peralatan VR-nya dia. Ya. Tapi kalau dilihat ini mayoritas tuh masih advertising kan. Dan cara mereka advertising bagaimana? Ini yang disebut dengan targeted ads ya. Targeted ads artinya mereka mengumpulkan informasi kita, terus juga yang terutama kebiasaan dan preferensi kita ya, kesukaan kita apa, gitu kan. Di Facebook ada istilahnya look-alike audience. Jadi ketika nanti ada orang yang masang iklan, misalnya pemasang iklan ini mau jualan sepatu olahraga, kan paling enak ngiklanin ke orang yang memang suka berolahraga. Misalnya Rudy yang suka lari gitu kan, profilnya nanti digabung. Memang bukan profil individu yang dijual ke pengiklan, tapi profil demografi ya. Jadi digrupkan gitu ya. Orang Indonesia dengan umur sekian sampai sekian misalnya, dengan penghasilan sekian, yang suka olahraga, olahraganya suka lari. Nah itu nanti Rudy masuk ke grup itu.
Dan kemudian nanti ketika ada yang mengiklankan peralatan olahraga lari, pas dikirimkan ke audien yang seperti itu. Ya. Targeted ads ini jauh lebih efektif ketimbang masang iklan di koran, di billboard gitu ya, atau di TV. Kenapa? Karena tidak ada feedback kan. Tidak ada feedback, terus kayak broadcast menyebarkan ke semua orang, belum tentu yang ngelihat iklan itu suka dengan yang diiklankan. Tapi kalau targeted, memang ada indikasi orang ini memiliki preferensi yang kalau dikasih iklan itu dia tertarik, gitu kan? Nah, jadi ada berbagai cara kalau mau mendalamin ini, ada tekniknya gitu ya. Bahkan orang-orang sekarang sampai ada buka kelas untuk jadi internet marketer misalnya, buat marketing di internet. Tapi yang jadi pertanyaan kita sebagai yang mengenerate konten, misalnya di Facebook saya bikin tulisan atau upload foto, upload video, atau memberikan komentar, gitu kan. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan itu likes, komentar, dan ini memicu reaksi kimia di tubuh yang disebut dopamin ya. Yang membuat kita senang dan ketagihan. Ini mirip sama ketika kita pakai drink alkohol, atau menghisap rokok, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, Web2 companies, mereka making money gila-gilaan dari advertising. Tadi lihat angkanya ya, 115 miliar dolar per tahun itu gede banget loh. Revenue 115 miliar dolar itu gede banget. 260 miliar dolar buat Google itu gede banget, gitu kan. Dan mereka nggak jualan Google Maps misalnya. Mereka ya ada sih YouTube Premium subscription, tapi nggak begitu banyak kan. Kebanyakan kan produk yang mereka tawarkan gratis karena kita yang menjadi produk mereka. Data-data kita dipakai buat membentuk grup user demografi untuk dijejali iklan, gitu ya. Jadi mereka making money, kita dapat apa? Kita dapat likes. Ini di Web 2. Nah, secara high level, Web 3 itu kalau dari segi infrastruktur, desentralisasi menggunakan blockchain, saya nggak akan ngebahas blockchain karena terlalu banyak, gitu ya. Tapi blockchain itu intinya open ledger atau pencatatan transaksi yang terbuka, siapa aja bisa lihat, tapi juga immutable ya, immutable tidak bisa diubah, gitu kan. Dan semua orang bisa ikutan, permissionless, nanti saya tunjukin artinya apa permissionless. Kemudian juga ada smart contract, jadi ada teknologi di blockchain, disebut smart contract sebenarnya nggak begitu smart. Kalau yang belajar software, kalau cuman if then ya nggak smart sebenarnya. Ini bukan machine learning apa, smart contract biasa, pakai logika pemrograman biasa untuk membuat decentralized app. Nah, yang di atasnya use case-nya itu bisa cryptocurrency, ya, bisa NFT yang tadi rame, gambar monyet dijual sampai $1 juta. Kemudian bisa decentralized finance, jadi kita bikin bank tanpa bank, gitu ya, bisa tuker-tukeran mata uang tanpa ada penengah, dan juga sampai membuat organisasi yang menggunakan sistem voting tapi anonymous ya, jadi distributed autonomous organization. Dan ini semuanya masih sangat baru. Semua orang sekarang lagi coba-coba, makanya kalau ada orang yang lihat mungkin cryptocurrency, sebagian masih bingung cryptocurrency itu apa gitu kan. Ada yang menyangka itu untuk menggantikan rupiah sehingga diharamkan. Ada yang melihat NFT itu hanya jualan gambar monyet gitu kan. Sehingga menyangka bahwa ini seperti kayak batu akik, hanya tren sementara dan lain-lain. Ya, karena memang hal ini masih baru. NFT udah dari tahun 2016-2017, tapi meledaknya baru tahun kemarin. Gitu kan. Nah, sedikit teknis, tapi ini cuma satu-satunya slide teknis saya ya. Jadi kalau misalnya internet yang biasa, kita buka internet pakai browser ke suatu web server. Di web server itu ada front end dan ada back end ya. Dan juga ada database, ini yang biasa. Kalau misalnya di web 3, kita tetap misalnya mengakses pakai browser front end, tapi back end-nya itu
sudah connect ke blockchain. Di sini misalnya pakai blockchain yang Ethereum ada istilahnya Ethereum Virtual Machine, di mana ada smart contract dan lain-lain, gitu kan. Kalau mau lebih teknis lagi, ketika kita biasanya mengakses service web, biasanya kita login kan, berarti kan kita memasukkan data itu setidaknya ada email, password, kemudian kadang mereka suka minta kan data lebih komplit, tanggal lahir, telepon, gitu kan. Nah, kalau nanti atau kalau di Web3 itu kita tidak menggunakan data-data personal, tapi kita menggunakan wallet, menggunakan address di blockchain, ya. Jadi, misalnya ada wallet yang namanya MetaMask, kita kalau mau login menggunakan MetaMask, gitu kan. Kemudian juga, ya ini lebih teknis sih, dari front end ke back end ada platform misalnya, kemudian kalau misalnya kita menyimpan video atau gambar atau lagu hasil karya itu di decentralized storage, disebut IPFS ya, Interplanetary File System. Tapi saya nggak akan masuk ke dalam pembahasan itu ya. Nah ini kurang lebih arsitektur high level dari Web3 yang berubah dari Web2, gitu kan. Kemudian hubungannya Web3 ke Metaverse bagaimana? Nah ini dari Coinbase. Tadi udah jelas ya, Web 2 itu kayak sosial media, interaktif, saling sharing, kolaborasi, tapi juga centralized dan tertutup kan, benar-benar dimiliki oleh Facebook, oleh YouTube, policy ditentukan oleh mereka, mereka bisa nge-ban siapa aja, mereka bisa mensensor siapa aja, gitu kan. Kalau Web3, digital ownership, NFT itu adalah sertifikat digital, di mana kita bisa memiliki barang digital, gitu ya. Kalau selama ini ngapain beli gambar monyet? Karena toh bisa copy-paste. Kalau NFT, orang yang bikin gambar monyet tadi, dia bisa menandatangani secara digital. Dan si Justin Bieber ketika dia beli, dia tahu yang dia beli ini memang versi yang ditandatangani, bukan versi kopi. Gitu ya. Mirip kayak beli lukisan art, ya bisa kan beli lukisan yang replika. Tapi ada yang asli yang ditandatangani oleh pelukisnya. Gitu kan. Kemudian dia open dan trustless. Trustless artinya tidak ada company yang membuat policy, ya tidak ada yang melakukan sensor, juga permissionless, semua orang bisa ikutan tanpa harus daftar, register, selama punya address di blockchain, selama punya wallet di blockchain, dia bisa ikutan Web3, gitu kan. Nah, nanti kedepannya dari Web3 ini akan menuju ke Metaverse, yang tadi ya, Metaverse, kalau mau ngebayangin sekali lagi, kalau belum nonton filmnya Ready Player One, itu yang kebanyakan orang pikirkan, Metaverse akan seperti itu, gitu kan. Dan ini Coinbase bagus, dia ngebandingkan, kalau kalian main game, ada nggak yang main game? World of Warcraft, Roblox, gitu kan. Nah, ini kan virtual world juga sebenarnya. Kemudian massive scale, artinya seluruh orang di dunia bisa ikutan main, gitu kan. Tapi dia nggak ada ekonominya, juga tidak open, tidak decentralized, dan nggak interoperable. Artinya kalau kita login ke World of Warcraft, begitu kita mau main Roblox, kita ganti lagi login kita kan. Mereka nggak saling sharing login, gitu ya. Kemudian kalau kita main game seperti ini, kita bisa ada ekonomi di dalam, kita bisa beli skin, bisa beli macam-macam, tapi kita nggak dapet apa-apa, gitu kan. Nah, nanti kita lihat bedanya sama game yang sudah Web3, gitu ya. Dan kalau Coinbase ngelihatnya Metaverse ini nanti tempat kita belajar, bermain, juga bekerja, bersosialisasi, ya. Nanti ada open world, ada dunia yang berbeda-beda yang saling terkoneksi. Kemudian ada ownership, gitu kan. Jadi komponen seperti NFT itu adalah salah satu bagian dari platform Metaverse. Web3 adalah fundamental buat menuju ke Metaverse. Nah, ini ekspektasinya seperti ini. Kalau di film Ready Player One kan keren banget tuh. Kita bisa jadi siapa aja, kemudian kita bareng-bareng masuk ke dunia baru gitu kan, dan berperang melawan musuh misalnya. Di tahun 2022 realitanya ada sandbox, ada Decentraland, ya, dengan tampilan seperti ini. Sandbox mirip kayak Roblox. Decentraland ini kayak apa ya, kayak Second Life lagi. Dan ada kemarin Facebook juga kan mau bikin Metaverse. Ya. Jadi sebenarnya masih jauh gitu ya, Metaverse yang kita lihat di Ready Player One. Selain itu juga bentuk finalnya seperti apa juga
masih belum tahu gitu. Apakah kita nanti akan mengadopsi menggunakan virtual reality headset seperti ini kemana-mana gitu kan, atau tidak. Nah, sebagai summary, fitur dari Web 3 itu desentralisasi dari ownership-nya, ya. Jadi data sekarang tidak dimiliki oleh perusahaan besar. Kita bisa memilih untuk tidak di-track, karena kita juga tidak perlu memasukkan personal informasi gitu ya. Kita bisa ikutan di Web 3 dengan menggunakan wallet. Permissionless, semua orang bisa ikutan. Trustless, jadi tidak ada pihak di YouTube yang bisa mensensor misalnya, jadi censorship resistant, dan juga memberikan reward ke user dan partisipasi dan orang yang berpartisipasi. Ya. Nah, ini beberapa contoh. Apakah ini Web 3 apa bukan? Yang pertama Twitter. Twitter Web 3 apa bukan? Twitter, anehnya Twitter itu tempat sekarang orang-orang yang di kripto, di NFT, yang ngebahas Web 3 ngumpul di sana semua gitu ya. Twitter Space itu sekarang sangat ramai untuk orang diskusi. Jadi mereka pakai platform bukan di LinkedIn atau bukan di YouTube, tapi mereka semua ngumpul di Twitter. Tapi Twitter sendiri sebenarnya bukan Web 3. Twitter tuh Web 2, masih bisa mensensor, dia misalnya masih bisa ngeblok. Bagaimana dengan unstoppable domains? Unstoppable domains ini dia ngejual domain name dengan nama sebagai NFT, ya. Tapi mereka sendiri bukan Web 3. Dia menjual produk Web 3, tapi kita kalau mau belanja masih login pakai email, masukin kartu kredit gitu kan. Ada Brave browser, di mana kalau kita pakai browser Brave ini, kita bisa milih apakah kita akan melihat iklan apa tidak. Jika kita memilih untuk melihat iklan, maka kita mendapatkan reward, gitu kan. Jadi orang yang masang iklan, dia bayar, nanti sama platform ini dia ambil, kita juga bisa dapat. Ya, ini jauh lebih bagus ketimbang kita pakai browser biasa, misalnya Google Chrome, dan kita dijajali iklan, kan. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya. Bagaimana dengan OpenSea? Ingat tadi OpenSea itu marketplace jual beli NFT, bulan Januari aja mereka transaksinya 5 miliar dolar. OpenSea ini jual beli NFT yang merupakan salah satu komponen Web 3, tapi OpenSea sendiri bukan Web 3. Dia masih Web 2. Memang kita bisa login pakai wallet, kita nggak perlu masukkan personal informasi, gitu kan. Tapi dia ini misalnya di halaman pertama ini dikurasi oleh orang, kemudian jadi dia bisa kalau mau menampilkan hasil karya orang yang mau dipromosiin gitu ya. Sedang kalau di Web 3 itu kan open. Harusnya keputusan bersama kan mana yang muncul atau tidak. Dan dia juga bisa ngeblok. Jadi dia masih belum Web 3 walaupun menjual Web 3. Dan terakhir saya ngasih contoh dari NFT game ya. Ini Titan Arena, yaitu MOBA ya, mobile online player multiplayer online battle arena. Ini gamenya gratis, bisa di-download di handphone, kita bisa mainin, tapi kalau kita tidak punya NFT-nya, maka kita tidak mendapatkan reward coin, gitu ya. Nah, jadi ini masih setengah-setengah. Jadi gamenya bisa dipakai sama orang yang masih zaman dulu Web 2 buat main game aja, tapi ada juga yang kalau misalnya punya NFT-nya, beli karakter, misalnya karakter ini adalah NFT, kalau saya menang pakai karakter ini, maka saya akan dapat ke coin reward, gitu kan. Nah, masalah coin reward ini, sebenarnya kan udah sering juga ya di internet yang hari ini. Misalnya kalian belanja apa? Traveling, gitu ya. Bahkan Gojek aja, Gojek itu ngasih reward yang bisa dipakai atau cashback, gitu kan. Sebenarnya kan simple, tapi yang hari ini kebanyakan reward itu adalah sesuatu yang spesifik di dalam apps tersebut. Misalnya Gojek memberikan apa sih, XP atau apa. Nah, itu dia sangat sedikit. Hanya di dalam aplikasi gitu kan. Sedangkan kalau reward yang didapatkan dengan main game seperti ini, kita bisa jual di public marketplace gitu ya, karena terbuka. Oke. Pernah dengar istilah ini nggak? Ketika sedang terjadi gold rush, orang-orang pada heboh pingin mencari emas,
gitu ya, maka jualah sekop. Karena kalau kita jualan sekop, mau orang dapat emas apa enggak, kita tetap sukses. Bener nggak? Ya. Ini nggak tahu saya apa benar Mark Twain yang ngomong gini, tapi kurang lebih begitulah ya. Kalau misalnya ada hal yang baru, yang hype-nya lagi tinggi, gitu kan, kalau kita bisa ikut-ikutan, mencoba mendapatkan emas, atau kita bisa menjual tools buat orang yang mau terjun, ya. Sampai sini kalian bisa lihat definisi Web3 masih blurry, produk jadinya juga masih banyak yang belum jelas, gitu kan, masih banyak yang mix antara Web 2 dan Web 3 dan lain-lain. Jadi kita nggak tahu nanti seperti apa, cuman semua orang lagi hype ke sini, maka ada opportunity, yaitu membuat tools, misalnya, untuk membantu orang-orang yang mau mengejar hype tersebut, gitu kan. Pandawa Labs berpikir bahwa bagaimana kalau kita mengajarkan cara untuk mendapatkan emas, gitu ya. Cuman singkat aja, karena Pandawa Labs-nya juga masih baru, gitu kan. Jadi, lebih dari 10 tahun yang lalu, saya bikin foundation untuk misinya mentransformasi anak-anak muda Indonesia waktu itu untuk menjadi profesional yang bisa berkompetisi di luar negeri, gitu kan. Dari orang-orang yang jago software, orang-orang yang jago networking, jago otomasi, dan lain-lain. Waktu itu saya bikin company jaudet.com, sampai sekarang masih berjalan dan di running oleh teman-teman alumni ITB juga. Dan kita tempat buat membuat produk software otomasi dengan customer seperti Telkomsel, Telkom, dan lain-lain, gitu kan. Jadi real business, tapi juga kita memberi kesempatan buat orang yang kita terima, ada yang alumni ITB, ada yang master, tapi ada juga yang SMK. Kita training, kemudian kita libatkan di project, sehingga lulusan dari Jaudet itu banyak yang diterima di berbagai perusahaan besar di Indonesia, dari Bukalapak, Tokopedia, ada yang masuk ke Cisco, ada yang masuk ke Google. Di Indonesia ada juga yang masuk ke Facebook, ya. Nah, misinya masih sama, mirip kayak misi belasan tahun yang lalu, tapi kali ini kita mau mentransform anak muda Indonesia untuk siap menjadi Metaverse Army, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Dan Pandawa Lab suatu ketika nanti akan menjadi DAO. Tadi saya singgung, DAO itu Decentralized Autonomous Organization, di mana tidak ada orang yang memegang kontrol, tidak ada CEO yang bisa mengendalikan semua keputusan, itu ada di tangan orang-orang yang memiliki kepentingan, ya. Jadi kalau di perusahaan biasa shareholder, kalau di perusahaan DAO ini ada token holders, gitu ya, yang punya token atau punya NFT akan bisa mengambil keputusan, akan bisa ikut mengambil keputusan dengan mekanisme voting dan lain-lain yang diatur oleh software. Ya, ini juga panjang ceritanya, jadi nggak akan saya jelaskan. Nah, walau namanya DAO, Decentralized Autonomous Organization, tapi sebenarnya akan tetap ada orang-orang yang kerja, kan. Tetap akan ada tim engineering-nya, misalnya. Ada tim research, ada tim sales, marketing, ada tim operation. Bedanya mungkin ada tambahan dari organisasi yang biasa. Misalnya di engineering tentunya tetap ada front end, back end tadi ya, buat web 2. Ada infrastruktur, cloud, dan lain-lain. Ada UI, UX, ada product management, dan lain-lain. Ditambah dengan smart contract development di blockchain. Kemudian untuk R&D-nya sendiri, ada NFT gaming, ada NFT art, ada riset di blockchain, on-chain analysis, sampai machine learning, tapi yang berhubungan dengan blockchain, ya. Kemudian di sales marketingnya, community itu sangat penting untuk di Web3, karena sekali lagi, Web3 itu benar-benar mengandalkan partisipasi user dan memberikan reward, gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini yang sedang kita bangun di Pandawa Labs di Bandung hari ini. Ini saya hanya memberikan contoh, ya, bagaimana Web3 startup atau kelompok orang, ya, saya nggak tahu juga apakah mereka udah jadi PT atau belum. Ada yang namanya Karafuru NFT, ya. Kalau yang tidak hafal Karafuru itu sebenarnya 7 hari terakhir ranking 1 di OpenSea. 7 hari terakhir ranking 1 di OpenSea dari segi volume.
Banyak yang tidak tahu kalau Carrefour ini dari bahasa Jepang ya, colorful. Jadi orang-orang kira ini desainernya orang Jepang. Enggak, ini timnya murni orang Indonesia. Gitu kan, dari desainernya sampai tim marketingnya orang Indonesia. Mereka mengalahkan CryptoPunks, mengalahkan Bored Ape Yacht Club. Ini adalah OG atau blue chip di NFT ya. Dari segi volume 7 hari terakhir bisa kalah. Bahkan kayak Clone X tuh NFT yang dimiliki oleh perusahaan Nike, itu juga kalah sama Carrefour, Sandbox juga. Jadi luar biasa, tapi media tradisional kita nggak membahas kan. Media tradisional kita nggak ngerti gitu, apa yang ada kejadian. Padahal mereka launching sekitar berapa minggu yang lalu, gitu kan. Dan ini saya memberi contoh ya, mereka itu tim beberapa orang, ketika mereka launching, itu sebenarnya mirip kayak startup racing fund. Ya, mereka racing fund tapi langsung dari community. Mirip kayak crowdfunding, tapi dengan cara menjual NFT. Jadi ini salah satu NFT-nya yang saya punya. NFT mereka jual 5.500 NFT ya. Ketika mereka jual pertama itu harganya 0,2 Ethereum ya, disebut minting kalau di NFT itu ketika bikin token pertama itu disebut minting. Ketika minting mereka mendapatkan dana dari komunitas 0,2 Ethereum kali 5.500 1.100 Ethereum. Kalau dikurskan hari ini Ethereum lagi $3.000, maka 3,3 juta dolar. Ya, hanya tim nggak sampai 10 orang loh ini. Kemudian hebatnya NFT, ketika hasil NFT artnya ini dijual lagi, ya di resell di secondary market istilahnya, itu karena menggunakan smart contract, maka semua transaksi yang terjadi kan tercatat di blockchain. Mereka bisa menerapkan sistem royalty. Jadi setiap kali ada perpindahan kepemilikan dengan jual beli, 5,5%-nya itu bisa dikirimkan buat si pencipta. Ya, 5,5% dikali volume penjualan hari ini 16.600 Ethereum itu sama dengan 830 Ethereum. Jadi selama kalau nggak salah 2 belum sampai 3 minggu, mereka dari royalti saja sudah menghasilkan 2,5 juta dolar. Dan ini masih akan terus ya. Nah, kalau menganggap ini adalah startup, mereka launching produk pertama gitu kan, yang berupa NFT art, kemudian mereka mendapatkan dana seperti ini. Setelah itu mereka mulai bisa membangun apa aja yang mereka mau. Ini roadmap mereka. Misalnya nanti bulan Maret mereka mau bikin karnaval di Jakarta, di Jepang, dan di Amerika. Kemudian mau bikin mainannya yang asli, ya mainan fisik yang asli dari Carrefour. Jadi nggak cuma gambar NFT seperti ini. Kemudian nanti ada meetup dan lain-lain. Ada project Indonesia yang sebelumnya superlatif, mereka sampai buka museum di Bali. Dan ironisnya yang seperti itu nggak masuk berita, nggak diwawancarai sama Deddy Corbuzier misalnya, yang dihebohkan malah yang lain kan. Oke. Nah itu akhir dari presentasi saya hari ini. Jadi takeaway-nya ada 3 ya. Problem di Web 2 itu real. Tadi udah dijelaskan kan bahwa Web 2 membuat internet menjadi tersentralisasi, terutama dari sisi kepemilikan data user yang dijual ke pengiklan, sehingga Web 2 company making money banyak banget, sedangkan user hanya mendapatkan dopamine dari like dan komen. Kemudian final form dari Web 3 sendiri memang belum jelas ya, masih dibikin. Banyak aplikasi Web 3 hari ini yang belum murni Web 3 gitu kan. Masih setengah-setengah. Dan opportunity-nya nyata, sekarang cuma tinggal kita mau mengejar yang mana. Terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan. Saya serahkan kembali ke Rudy sebagai host. Terima kasih.